Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Pada hari Rabu 31 Maret 2021, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Bapeda Kabupaten Sumedang menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tingkat Kabupaten tahun 2022 yang dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan dari Command Center. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir turut hadir dan menjadi salah satu narasumber dalam Musrenbang yang bertema akselerasi Sumedang simpati melalui inovasi dan kolaborasi. Adapun peserta yang hadir dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sumedang secara daring kurang lebih 164 orang yang meliputi perwakilan dari Kabupaten Bandung, Majalengka, Garut, Subang, Indramayu, dan Tasikmalaya. Unsur DPRD Kabupaten Sumedang, unsur Porkopimda, unsur perangkat daerah, para camat, lurah, unsur vertikal, tim akselerasi pembangunan Kabupaten Sumedang, unsur perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, unsur asosiasi profesi, dan tokoh masyarakat. Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang Hajah Tuti Ruswati mengatakan, maksud penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sumedang adalah sebagai forum antar pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumedang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022. Hasilnya adalah menyepakati permasalahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta penyelarasan program kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Tema RKPD tahun 2022 itu akselerasi Sumedang Simpati melalui inovasi dan kolaborasi, karena kita dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2022 ini sadar bahwa dalam masa pandemi COVID seperti ini kita ada dihadapkan beberapa disruption ya. Ada millennial disruption, ada COVID disruption, kemudian teknologi digital disruption juga, millennial disruption. Nah, oleh karena itu, dengan APBD Kabupaten Sumedang yang sangat terbatas, maka kami sadar tidak akan bisa melaksanakan seluruh program unggulan atau visi misi Kabupaten Sumedang hanya murni dari APBD Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, kita harus berinovasi dan kolaborasi, artinya bahwa dalam masa pandemi COVID tahun 2020-2021 banyak capaian-capaian makro Kabupaten Sumedang yang turun tidak bisa tercapai sesuai dengan target akibat pandemi COVID. Contohnya kemiskinan kita sudah turun cukup signifikan 0,7% dari tahun 2019 ke 2020, tiba-tiba 2021 akibat pandemi COVID kita naik lagi 1,21% sehingga kita pada posisi 10,26%. Nah, hal ini harus dilakukan inovasi untuk melakukan lompatan-lompatan. Bagaimana caranya kita menurunkan indikator makro ini tidak hanya dengan cara yang business as usual, artinya biasa-biasa saja, tetapi harus dilakukan dengan berbagai inovasi yang bisa mengakselerasi pencapaian indikator makro tersebut. Kemudian inovasi pun tidak akan bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bisa dilakukan dengan berbagai stakeholder. Pentahelix tadi berkolaborasi dengan Pentahelix, artinya akademisi, bisnis, community, government, dan media itu sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama mensukseskan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang atau seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sumedang, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat sebagai modal sosial yang harus diberdayakan untuk sama-sama berinovasi bagaimana mereformasi kegiatan kesehatan untuk menangani COVID-19, bagaimana pemulihan ekonomi daerah dengan inovasi-inovasinya, seperti misalnya masyarakat bisa melakukan urban farming lah intinya ya, memanfaatkan lahan pekarangan baik itu hanya sejengkal tanah tetapi itu bisa membangun kemandirian ekonomi keluarga gitu.
Itu salah satu inovasi, itu yang dimaksud bahwa bagaimana akselerasi Sumedang Simpati melalui inovasi dan kolaborasi. Artinya pemerintah kabupaten dengan masyarakat sama-sama berinovasi untuk membangun ketahanan diri menghadapi COVID-19 dan mencapai target pembangunan yang kita harapkan. Selain reformasi sistem kesehatan, tadi sudah dilakukan bahwa kita tetap Sumedang agamis menjadi prioritas utama. Karena tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa dasar pondasi kita tetap di agamis dengan dina budaya, dina agama orang napak, dina budaya orang ngapak. Nah itu simbol dari SPBS karena kita mempunyai Sumedang Puseur Budaya Sunda sesuai dengan peraturan daerah yang sudah diterbitkan dan mudah-mudahan ini bisa diinternalisasi sampai dengan masyarakat terbawah sampai dengan individu-individu. Nilai-nilai luhur budaya Sunda ini tetap bisa dilaksanakan di Kabupaten Sumedang karena saya kira 10 slogan ya dalam SPBS ini sebetulnya ini apabila dilakukan oleh setiap individu maka insya Allah kesejahteraan masyarakat Sumedang akan tercapai. Memang kita harus menyikapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 87 ya tahun 2017, Permendagri 86 tahun 2017 tentang sistem perencanaan pembangunan bahwa agenda perencanaan ini tidak boleh terhenti. Agenda pembangunan tidak boleh terhenti walaupun dalam kondisi apapun. Oleh karena itu tetap agenda perencanaan kita lakukan walaupun dalam kondisi yang harus menjaga protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tetapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi makna dari pelaksanaan Musrenbang karena saya yakin bahwa usulan-usulan yang tadi disampaikan baik itu secara daring ataupun secara chatting nanti akan kita tampung dan itu menjadi bahan masukan penyempurnaan kita di rancangan akhir RKPD dan itu bisa nanti sebagai dokumen publik yang nanti bisa dilihat oleh masing-masing stakeholders berbagai kepentingannya sudah terakomodir atau belum, hanya mungkin dalam pendanaan APBD-nya karena APBD terbatas maka pasti hanya berbentuk stimulan ataupun dari sumber lain, tidak hanya dari APBD Kabupaten Sumedang. Dalam paparannya, Bupati Kabupaten Sumedang menyebutkan ada 6 potensi unggulan Kabupaten Sumedang untuk menyelesaikan 5 masalah utama. Masalah tersebut adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kurang memadainya infrastruktur dasar, investasi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kinerja ASN yang belum optimal dalam memberikan pelayanan. Adapun potensi ke-6 unggulan tersebut diantaranya meliputi SDM, SDA, sejarah dan budaya, letak geografis, iptek di kawasan Jatinangor, KEK Jati Gede, dan kawasan Butom Gede. Ke-6 potensi ini diharapkan dapat menyelesaikan 5 masalah utama. Dalam rangka mewujudkan tema Musrenbang yakni akselerasi Sumedang Simpati melalui inovasi dan kolaborasi, dilakukan beberapa upaya terstruktur yang meliputi penguatan Sumedang agamis, akselerasi pelayanan dasar, penguatan ketahanan daerah, akselerasi penguatan ekonomi, penguatan inovasi publik, dan tata kelola pemerintahan. Bupati juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi melalui inovasi dan kolaborasi diantaranya melalui sinkronisasi prioritas kabupaten yang harus sama dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Adapun narasumber lainnya pada Musrenbang tersebut diantaranya Dr. Andes Nyoto Suwigyo dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rinela Tambunan selaku perencana Madya dari Bappenas Republik Indonesia, Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Jajang Heriana selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, Jajang Heriana mengatakan DPRD akan mengawal penuh apa-apa yang menjadi pokok pikiran DPRD, sehingga apapun konsekuensinya masuk ke dalam RKPD tahun 2022.
Terkait anggaran yang digelontorkan akan didiskusikan dalam KUA PPAS dan pendekatan politis juga harus dilakukan untuk pokir-pokir DPRD agar bisa terbiayai dan kegiatan-kegiatan yang menembak sasaran RPJMD. Harus secermat mungkin melakukan asumsi terkait penganggaran yang sudah 2 tahun di tahun 2020 dan 2021 karena di masa pandemi selalu di luar estimasi penganggaran sehingga turunnya PMK maupun Permendagri dari pusat bisa mengganggu stabilitas fiskal di kabupaten yang ujung-ujungnya terjadi refocusing. DPRD mengapresiasi tema Musrenbang yang sangat sinergis dengan 5 masalah utama dan 6 solusi. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas harus mendorong kemajuan Sumedang Simpati di tahun 2023. Terkait dengan Musrenbang barusan yang kita laksanakan, pertama DPRD akan mengawal penuh apa yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD, kurang lebih yang sudah masuk itu di 720 sekian, sehingga apapun konsekuensinya kami akan mengawal itu masuk dalam RKPD tahun 2022. Nah, terkait dengan anggaran yang akan digelontorkan nanti kita didiskusikan di dalam KUA PPAS, sehingga pendekatan politis harus masuk dan pokok-pokok pikiran DPRD juga harus terbiayai, tapi pokok-pokok pikiran DPRD kegiatan-kegiatan yang menembak sasaran RPJMD. Saya tadi menyampaikan dalam acara tersebut kita harus secermat mungkin melakukan asumsi terkait dengan penganggaran karena sudah 2 tahun ini di 2020 maupun 2021 karena ada pandemi ini kita selalu di luar estimasi penganggaran sehingga turunnya PMK maupun Permendagri dari pusat bisa mengganggu stabilitas fiskal di kabupaten. Ujung-ujungnya refocusing sehingga kegiatan-kegiatan yang strategis yang menembak sasaran RPJMD itu diamankan dulu. Nah, kegiatan-kegiatan penunjang baru kita sepakati untuk ditunda sehingga dalam penetapan APBD-nya nanti di 2022 asumsi kita secara cermat kita lakukan mengantisipasi apabila kemungkinan ada lagi refocusing karena kita fokus pada bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, terutama dari sisi pemulihan ekonomi harus tetap teranggarkan, terus juga infrastruktur yang lebih utama tentunya. Apalagi nanti di 2022 itu tahun keempat RPJMD, masa pemerintahan Sumedang Simpati. Sehingga target-target di RPJMD yang 2020, 2021 belum tercapai, 2022 ini momen harus menyelesaikan persentase syukur-syukur bisa 100%, kalaupun tidak masih ada sisa di 2023 walaupun hanya 8 atau 9 bulan, itu bisa terselesaikan apa yang menjadi target Sumedang Simpati. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.